Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi informasi terbaru buat rekan-rekan semua, di mana di sini ada 3 kabar bagus langsung atau resmi dari Panselnas buat rekan-rekan semua. Ini informasinya masih sangat baru rekan-rekannya. Jadi buat rekan-rekan yang lagi menonton video ini, mohon disimak videonya hingga akhir, jangan di-skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin sampaikan. Dan jika rekan-rekan mendengarkan suara-suara berisik, abaikan saja. Informasi di video ini lebih menarik untuk kita simak bersama-sama. Namun sebelum kita lanjut ke info intinya, buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terbaru setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih dan kita lanjut ke info intinya. Sebagaimana dikutip dari gpnn.com, kabar gembira dari Kepala BKN soal gaji P3K langsung 100%. Informasinya 26 Januari 2022 rekan-rekan ya. Jadi di sini yang pertama kali disebutkan adalah gaji P3K yang langsung 100%. Nah, kita cek secara lengkap. Para calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K saat ini tengah menanti pengangkatan mereka sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Pengangkatan mereka sebagai ASN ditandai dengan penetapan NIP P3K dan SK. Jadi intinya jika rekan-rekan itu sudah memegang begitu teman-teman ya, memegang SK-nya, NIP-nya pastinya juga sudah ada, maka itu sudah dinyatakan resmi 100% rekan-rekan menjadi ASN. Seperti itu teman-teman ya. Dan sekarang itu sudah mulai beredar adanya undangan untuk penerimaan SK tersebut. Timbul pertanyaan di kalangan calon P3K. Apakah mereka harus mengikuti prajabatan seperti CPNS sehingga gaji yang diterima belum 100%? Nah, kalau CPNS rekan-rekannya, untuk mendapatkan gaji 100%-nya itu mereka harus mengikuti prajabatan terlebih dahulu. Namun di sini dijelaskan untuk P3K ada perbedaan rekan-rekan ya. Apakah begitu diangkat mereka menerima gaji 80% atau 100%? Nah, pastinya ini juga pertanyaan yang banyak yang rekan-rekan ingin tanyakan seperti itu. Nah, di mana di sini dikatakan bahwa pelaksana tugas atau PLT, Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Bapak Bima Haria Wibisana mengungkapkan, tidak ada dasar hukum terkait pelaksanaan prajabatan bagi P3K. Jelas teman-teman ya? Beliau mengatakan bahwa tidak ada dasar untuk terkait pelaksanaan prajabatan bagi P3K. Walaupun sama-sama aparatur sipil negara dan digaji setara pegawai negeri sipil, tetapi tidak ada latihan dasar atau atsar ataupun prajabatan bagi P3K. Seperti itu teman-teman ya. Namun pihak Kemendikbud beberapa waktu yang lalu pernah menyampaikan bahwa untuk pengganti latsarnya ini atau prajabatannya ini adalah peserta mengikuti PPG model baru, yang admin juga sempat upload videonya di channel ini ya, yang ini rekan-rekan ya. P3K kan sistem kerjanya kontrak, jadi nggak perlu prajabatan, ujar Bima Haria kepada gpnn.com. Nah, di sini kembali ditekankan teman-teman ya, bahwa P3K itu kan sistem kerjanya kontrak. Bahkan kita juga sudah tahu bersama-sama teman-teman ya mengenai sistem kerja kontrak tersebut. Dan karena kontrak, jadi nggak perlu prajabatan, kata beliau. Mengenai masa kontrak P3K yang berbeda-beda, Bima menjelaskan di dalam Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 dan Permenpan RB nomor 29 tahun 2021 ada ketentuan minimal setahun dan maksimal 5 tahun. Jadi kontrak untuk rekan-rekan, jadi ini adalah informasinya selanjutnya teman-teman ya. Selain daripada gaji dan PPG tersebut,
Sekarang di sini dijelaskan masalah kontraknya, bahwa kontrak untuk rekan-rekan itu yang lulus menjadi ASN P3K itu minimal setahun dan maksimal 5 tahun. Nah, muncul pertanyaan, apakah setelah mencapai ketentuan ini 1 tahun, misalnya kontraknya 1 tahun ataupun 5 tahun, apakah dites lagi atau tidak? Pastinya muncul pertanyaan seperti itu, teman-teman ya. Nah, kita lanjut. Bima juga menegaskan tidak ada ketentuan kontrak sampai pensiun. Jadi tidak ada ketentuan kontraknya sampai pensiun juga untuk P3K ini, rekan-rekannya. Namun, bila ada evaluasi kinerja yang dilakukan setiap tahun dan dinyatakan P3K bekerja bagus, masih dibutuhkan instansi, maka kontraknya bisa diperpanjang diperpanjang terus sampai pensiun. Jadi jika di sini dikatakan, teman-teman ya, jika dilakukan evaluasi kinerja yang mana dilakukan itu setiap tahunnya, jika misalnya kontraknya 5 tahun ya, setiap tahunnya, dan dinyatakan P3K bekerja bagus, rekan-rekan itu kinerjanya bagus, dan masih dibutuhkan instansi, maka kontrak rekan-rekan itu akan diperpanjang terus sampai pensiun. Dan pastinya ini akan berbanding terbalik jika kinerjanya kurang bagus dan sudah tidak dibutuhkan instansi. Namun sejauh yang kita pahami hari ini, teman-teman ya, bahwa untuk guru itu sepertinya tidak mungkin tidak dibutuhkan oleh instansi. Sepertinya tidak mungkin, teman-teman ya. Karena guru itu sangat dibutuhkan karena merupakan pelayanan, masuk dalam kategori pelayanan publik seperti itu. Jadi, ini tergantung kebijakan pembina kepegawaian atau PPK selaku pemberi kerja. Jadi, masalah dilanjut kontraknya atau tidak itu adalah kebijakan daripada PPK atau daerah, rekan-rekannya, selaku pemberi kerja. Dia menyarankan, nah di sini ada sarannya, dia menyarankan para P3K terus meningkatkan kinerja agar masa kontrak bisa diperpanjang. Nah, betul juga, teman-teman ya. Jadi teman-teman itu silahkan upgrade terus ilmunya begitu atau kompetensinya agar kontraknya bisa diperpanjang terus. Karena itu syaratnya, teman-teman ya. Sebaliknya, bila dikontrak 5 tahun tetap yang bersangkutan kinerjanya jelek, bisa saja diberhentikan. Nah, ini sebagaimana yang baru saja admin sampaikan. Jika memang kinerjanya kurang bagus dan mungkin instansi juga sudah tidak membutuhkan keahlian kita seperti itu, maka bisa saja kontraknya diputuskan. Jadi yang pada intinya dalam informasi ini, yang pertama adalah mengenai gaji guru ASN itu akan 100%, teman-teman ya. Dan yang kedua adalah tidak adanya PPG atau tidak adanya prajabatan maksudnya atau latsar, dan mungkin saja hanya diganti dengan PPG model baru. Dan yang ketiga mengenai kontrak ini. Mengenai kontrak ini, teman-teman ya, yang kebijakannya ada pada PPK atau Pemda. Jadi inilah 3 kabar yang menurut admin ini cukup bagus apa yang disampaikan oleh Pak Bima kepada rekan-rekan semua atau kepada kita semua yang lagi mengikuti P3K ini. Jadi cukup sampai di sini informasi yang dapat admin sampaikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.